Baiklah Ananda semuanya, materi kita pada hari ini yaitu tentang menjauhi perilaku tercela gibah. Nah, untuk pertemuan kali ini akan ada 2 tujuan pembelajaran yang akan hendak kita capai. Yang pertama yaitu, dengan mempelajari materi ini, Ibu berharap nanti Ananda semua mampu menjelaskan kembali apa itu pengertian dari gibah. Dan yang kedua yaitu, dengan mempelajari materi hari ini, Ibu berharap nanti Ananda semuanya mampu memahami dan menjelaskan kembali bagaimana hukum gibah di dalam Islam. Nah, untuk metode pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita akan melakukan pembelajaran secara diskusi kelompok. Nanti Ibu akan bagi Ananda menjadi 2 kelompok dan akan Ibu berikan tugas di masing-masing kelompoknya. Silakan Ananda dengarkan nama kelompoknya ya. Baiklah, untuk kelompok 1 yaitu anggotanya yang pertama Tari, Cici, Bima. Ya, jelas ya. Ya, untuk kelompok 2 anggotanya Anissa, Bunga, Rama. Ya. Jadi itulah pembagian kelompok kita pada hari ini. Nah, silakan Ananda semua duduk sesuai dengan kelompok yang telah Ibu bagi. Nah, yang perlu diingat, tidak perlu Ananda membawa kursinya ke pembagian kelompoknya. Cukup gunakan saja kursi yang telah sesuai dengan posisi yang telah ada sekarang ya. Untuk kelompok 1 silakan duduk di sebelah kanan, dan untuk kelompok 2 silakan duduk di sebelah kiri. Paham ya? Ya, jadi tidak perlu membawa kursinya dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, tidak perlu. Untuk menghemat waktu juga. Cukup bawa saja hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran, seperti buku atau pena dan lain-lain sebagainya. Silakan Ananda duduk sesuai dengan kelompok yang telah Ibu bagi tadi. Nah, Ananda untuk tugas kelompoknya, itu kelompok 1 akan membahas tentang materi pengertian gibah. Dan kelompok 2 akan membahas tentang hukum gibah di dalam Islam. Nah, silakan Ananda diskusikan dengan teman kelompoknya tentang tugas yang telah Ibu bagi tadi. Cari sumbernya, baik itu dari buku atau sumber-sumber lain yang relevan, dan juga boleh dicari dari internet. Silakan Anda diskusikan bersama anggota kelompoknya. Nanti di akhir pembelajaran akan dipresentasikan dan disampaikan apa kesimpulan dari diskusi pada hari ini. Nanti perwakilan kelompok akan menyampaikan apa kesimpulan dari hasil diskusinya. Paham? Ya, paham ya. Waktu diskusinya Ibu beri selama 30 menit. Silakan Ananda diskusikan bersama teman kelompoknya dan jangan ada yang ribut. Perhatian Ananda semuanya, jangan ada yang ribut ya. Ini Ibu perhatikan sepertinya kelas kita sudah mulai ribut. Tolong Ananda semuanya bahas saja materi yang telah Ibu bagi tadi. Jangan membicarakan hal yang lain ya. Jangan bercanda dulu. Sekarang kan kita sedang dalam proses pembelajaran. Ingat ya Ananda, ini proses Ananda semuanya juga Ibu nilai loh. Jadi tolong jangan ada yang membicarakan hal lain. Fokus saja dalam diskusi ya. Semuanya paham? Ya, harap untuk tenang semuanya ya. Silahkan dilanjutkan diskusinya. Jangan ada yang ribut. Baiklah Anda semuanya, waktu diskusi kita telah habis ya. Sekarang kita masuk kepada presentasi dari diskusi kelompok. Untuk presentasi yang pertama, silahkan kepada perwakilan kelompok 1 menampilkan hasil diskusinya ke depan. Silahkan perwakilan dari kelompok 1 siapa? Ya, silakan kepada Cici ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengertian gibah. Menurut bahasa, gibah artinya menggunjing. Menurut istilah, gibah berarti membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain dengan maksud mencari kesalahan-kesalahannya, baik jasmani
agama, kekayaan, dan akhlak. Ghibah adalah menyebutkan sesuatu yang terdapat pada diri seseorang muslim, sedangkan ia tidak suka jika hal itu disebutkan, baik dalam keadaan sosial soal jasmaninya, agamanya, kekayaan, hati, akhlak, bentuk lahiriah, dan sebagainya. Cara melakukan ghibah pun bermacam-macam, yaitu diantaranya dengan membeberkan aib, menirukan tingkah laku atau gerak tertentu dari orang yang dipergunjingkan dengan maksud mengolok-olok. Ghibah merupakan keinginan untuk menghancurkan orang, keinginan menodai harga diri, kehormatan, kemuliaan orang lain, sedangkan mereka tidak ada di hadapannya. Hal ini menunjukkan kelicikannya, sebab sama dengan menusuk dari belakang, serta pengumpatan ini berarti melawan orang yang tidak berdaya. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok 1. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semuanya, itulah presentasi dari kelompok 1. Apakah ada pertanyaan dari Ananda seputar materi pengertian ghibah? Jika ada, silakan diangkat tangannya. Tidak ada? Apakah Ananda semuanya sudah paham? Paham, Bu. Ya, kalau memang sudah paham, coba kita uji dulu ya. Coba kita uji kepada salah satu perwakilan dari kelompok 2. Siapa yang bisa menyebutkan kembali apa itu pengertian ghibah? Coba Rama, apa pengertian ghibah? Ghibah berarti membicarakan kejelekan atau kekurangan orang lain dengan maksud mencari-cari kesalahan orang tersebut, Bu. Ya, bagus ya. Benar yang disampaikan oleh Rama. Ya, yang lainnya apakah masih ada pertanyaan seputar dengan materi ghibah? Tidak ada? Ya, semoga Anda semuanya benar-benar telah paham ya. Baik, kita lanjut kepada materi kita selanjutnya. Kepada kelompok 2, silahkan dipresentasikan hasil diskusinya. Siapa perwakilan dari kelompok 2 yang akan presentasi? Bunga? Ya, kepada Bunga silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anissa, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang hukum ghibah di dalam Islam. Nah, dalam ajaran Islam, ghibah merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji. Ghibah diharamkan berdasarkan ijma dan termasuk dosa besar karena bisa mengakibatkan putusnya ukhuwah, rusaknya kasih sayang, timbulnya permusuhan, dan tersebarnya aib. Bahkan dalam Al-Quran, Allah menyamakan orang yang melakukan ghibah dengan orang yang memakan daging saudaranya yang telah mati. Nah, hal ini dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Nah, jadi dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa dalam agama Islam, perbuatan berprasangka buruk atau menggunjing itu sangat dilarang dan diibaratkan sebagai memakan daging saudara yang telah mati. Oleh karena itu, hukum melakukan ghibah dalam Islam adalah haram dan itu merupakan perbuatan yang dilarang keras. Nah, sekianlah presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah presentasi dari kelompok 2.
Untuk materi hukum gibah ini, apakah ada pertanyaan dari Ananda? Jika ada, silakan diangkat tangannya. Ya, silakan kepada Tari. Terima kasih, Bu. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika sesuatu yang kita ucapkan itu adalah kenyataan, Bu? Ya, bagus ya pertanyaannya. Bagaimana sih hukum gibah kalau misalkan kita membicarakan sesuatu yang memang terdapat pada diri orang tersebut? Nah, jadi Ananda semuanya, seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, bahwasanya gibah itu memang membicarakan kekurangan atau kejelekan yang terdapat pada diri seseorang, yang memang terdapat pada diri seseorang. Namun, jika kita menyampaikan atau menyebarkan hal tersebut, maka orang yang dibicarakan itu tidak akan menyukainya. Maka dari hal tersebut kita simpulkan bahwasanya gibah ini memanglah membicarakan sesuatu yang terdapat pada diri seseorang. Jadi hal tersebut itu memang ada pada diri orang tersebut. Memang itu kekurangannya, tetapi kan bukan berarti kita boleh menyebarkan aib atau kekurangan seseorang kepada orang lain. Itu dapat menjatuhkan harga diri seseorang. Maka membicarakan sesuatu yang terdapat pada diri seseorang, walaupun itu merupakan suatu kebenaran, itu tetaplah hal yang dilarang dalam Islam. Hukumnya tetaplah haram karena masih termasuk kategori gibah. Kita itu tidak boleh membicarakan kejelekan orang lain dan menyebarkan aibnya kepada orang banyak. Nah, sampai di sini apakah semuanya paham? Ya, paham ya. Apakah masih ada pertanyaan Ananda? Tidak ada? Alhamdulillah kalau Ananda semuanya sudah paham dengan materi kita hari ini. Nah, itulah topik pembahasan kita untuk hari ini, yaitu tentang pengertian gibah dan hukum gibah di dalam Islam. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu bahwa gibah itu menurut bahasa artinya adalah menggunjing. Sedangkan menurut istilah, gibah itu berarti membicarakan kejelekan atau kekurangan orang lain dengan maksud mencari-cari kesalahan orang tersebut. Yang mana gibah ini dapat menyebabkan harga diri dan kehormatan seseorang menjadi jatuh. Dan hukum dari perbuatan gibah ini adalah dosa besar yang dilarang keras di dalam Islam, sesuai dengan yang dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 12, bahwa kita itu dilarang untuk berprasangka atau menggunjingkan sesama saudara, yang mana itu hukumnya sama seperti memakan bangkai saudara kita yang telah mati. Jadi hukum gibah di dalam Islam adalah haram. Nah, Ananda semuanya, untuk lebih memperkuat pemahaman Ananda semua tentang materi kita hari ini, jangan lupa diulang pembelajarannya di rumah ya. Nah, kira-kira itulah materi kita untuk hari ini, dan minggu depan kita akan membahas tentang menjauhi perilaku tercela, iri, dan dengki. Silakan Ananda semua baca dan pelajari materi tersebut di rumah supaya nantinya lebih gampang saat Ibu menjelaskan di pertemuan berikutnya. Dan yang perlu diingat bahwasanya penilaian Ananda tadi juga telah Ibu catat selama proses pembelajaran dan selama proses diskusi. Nah, demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih untuk partisipasi dari semuanya. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.